Don't miss out. Jadi dalam kesempatan kali ini, aku itu mau migrate komputer ini ke casingnya ini. Dan apakah bisa casing yang gedenya kayak gini, yang katanya itu airflow-nya bagus, bisa dikalahin sama ini yang lebih kecil dan compact? Let's find out and bumper dulu. Oke, karena udah kelar migrate-nya, aku mau ngasih tahu kalian dulu hardware apa yang aku pakai di sini. Oke, untuk prosesornya aku pakai Ryzen 5 1600X, nggak aku overclock. Graphic cardnya yaitu RX 580 8GB, MSI Gaming X Factory overclock di 1380 MHz, RAM-nya 3200 MHz, clock 16 dual channel Team Delta. Untuk motherboardnya yang aku pakai itu Gigabyte B350N Gaming Wi-Fi ITX. Power supply-nya yang aku pakai itu Corsair SF750. Oke, aku jelasin tentang airflow-nya yang di NZXT Manta. Ini itu aku pakai 2x 120 mm di depan dan 1x 120 mm di belakang. Ini tuh jadi intake-nya dari depan ke belakang sini. Kalau mau terobos dari atas, keluarnya juga bisa. Ini itu bahkan bisa dikasih 120 mm x 2 di atas atau radiator bahkan di atas dan di sini. Cuman aku nggak pakai, dan ini emang casingnya itu lebih cocok buat yang water cooled, buat yang air cooled kayak aku itu nggak cocok, jadi kayak gitu. Oke, lanjutnya ke NR200. Aku pakai 2x 120 mm di sini sebagai intake, yang GPU-nya ini dinginin, tapi efeknya ini dia bisa bikin panas CPU yang ada di sini. Makanya itu aku pakai ya 92 mm bawaannya dari NR200, yang di sini itu pakai 120 mm intake-nya buat ngedinginin angin yang dari bawah karena dia udah ngelewatin GPU yang panas nih. Nah, untuk ngeluarinnya aku pakai 120 mm kali 2, dia nyebur ke atas. Jadi topologinya adalah dari bawah ke atas dan di samping ke atas. Oke, untuk testingnya aku di ruangan non AC dan menggunakan 3D Mark stress test sebanyak 20 iteration sekali jalan. Selanjutnya mari kita lihat hasil idle times-nya bandingin CPU sama GPU-nya. Itu sangat jauh banget. Bisa dilihat di sini kalau temperatur dari NR200 itu kira-kira 10 derajat Celcius lebih dingin maupun GPU dan CPU-nya. Ini kondisi dia idle loh, nggak apa-ngapain, nggak ada kerjaan atau macam-macam. Untuk 10 derajat Celcius ini sangat impresif. Tapi apakah dia sangat berisik? Setelah aku lihat, ternyata emang agak lebih berisik sih daripada si Manta. Tapi untuk 10 degree of difference itu worth it lah. Oke, yang selanjutnya ini aku ngebandingin temperatur ketika full load dengan 3D Mark stress test di NR200 sama NZXT Manta. Lagi-lagi nih, NR200 lebih dingin 10 derajat daripada NZXT Manta. Apalagi nih kalau misalnya kita lihat NR200 mau panel samping ditutup atau dibuka, itu nggak pengaruh banyak kepada temperaturnya. Dia cuma pengaruh di temperatur CPU karena heatsink fin yang di GPU ku itu arahnya vertikal. Jadi kalau misalnya aku buka panel yang di depan, ternyata dia lebih cepat ngeluarin angin panasnya. Jadi nggak mengaruh ke CPU yang di atasnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari NZXT Manta, kalau misalnya panel yang di samping dibuka, itu dia lebih dingin 2-3 derajat karena mengingat dia lebih mepet ke power supply shroud-nya ini terhadap CPU-nya. Oke, tapi apakah dengan 10 derajat lebih dingin ini bikin sangat berisik? Ternyata waktu panel yang dibuka sama-sama 56 desibel. Tetapi memang waktu ditutup dia lebih sunyi yang di NZXT Manta karena memang dilihat dari bahannya saja udah tebal dan noise isolation-nya itu bagus. Lalu dilihat dari hasil 3D Mark stress test, NZXT Manta menghasilkan 97,9%, yang sebenarnya nggak buruk, cuman ya biasa aja. Cuman kalau misalnya kita lihat, GPU-nya itu menyentuh 74 derajat Celcius dan CPU-nya menyentuh 67,22 derajat Celcius. Tapi yang menarik adalah clock GPU-nya cuman 1326 MHz. Dan apabila kita melihat grafiknya, dia sangat konstan dan nggak menyentuh sama sekali factory overclock yang ada di MSI. Lalu selanjutnya di NR200 menghasilkan angka 99,2%. Yang ini sangat impresif dilihat lagi-lagi nih,
gara-gara form factornya sangat kecil. Perbedaan sangat mencolok dilihat dari temperatur yang dihasilkan. Di under 200 ternyata CPU clocknya bisa stabil di 1380 MHz factory overclock dari MSI. Jadi kesimpulannya airflow itu sangat penting. Gak peduli kalian tuh punya casing yang lebih gede kayak gini atau lebih kecil kayak gini. Bahkan ini aja bisa lebih dingin 10 derajat rata-rata daripada ini. Dan kenapa sih aku migrate? Sebenarnya itu pertama, aku itu dulu itu ini udah komputer lama ya. Sebenarnya tahun 2017. Aku itu pengen punya komputer kecil, compact, slick gitu. Cuman nggak ketemu, terus ketemunya ini. Dan aku tuh nyari-nyari, katanya airflow-nya bagus. Cuman ternyata ya nggak sebagus itu kalau misalnya aku pakai air cooled kayak gini, bukan yang water cooled yang pakai radiator. Ini kalau radiator banyak yang nge-build, ini juga bagus. Cuman nggak cocok lah. Ini mungkin aku besok pakai buat build yang selanjutnya. Cuman sementara aku pakai ini dulu. Dan aku ini pingin punya komputer kecil kayak gini tuh buat kalau misalnya aku bawa ke Jakarta kuliah gitu. Cuman ya freak juga sih bawa komputer ke Jakarta ya. Ya aku freak. Ya udahlah ya. Oke, kalian kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe karena ke depan aku mau bahas banyak tentang foto dan videografi fit quality time. Kepo kan kayak gimana? Ya meskipun aku masih belajar sih, kayak gini aja aku nggak ngeluarin uang buat setupnya. Jadi ya ke depan aku mau perbaikin banyak. Kalau misalnya ada saran dari kalian yang membangun. Oke, see you next time and bye bye.